Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia, sudah pasti kita pernah berbuat salah dan dosa. Namun kita pun diperintahkan untuk selalu bertobat atas perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Namun, seringkali kita lalai untuk melakukan kembali dosa itu. Lalu, bagaimana kita mengetahui taubat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perkataan ahli hikmah Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Munabbihat ala Al-Istidad lil Yaumil Mi'ad mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memastikan apakah taubat seseorang diterima atau tidak. Hanya saja ada tanda-tanda yang dapat dilihat dari taubatnya seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tanda-tanda taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, hati lebih tenang dan tentram. Yang kedua, lebih senang berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian, tanda taubat seseorang diterima oleh Allah adalah mulai banyaknya teman-teman yang soleh dan solehah di sekitarnya. Artinya, ia sudah tidak lagi nyaman untuk berteman dengan teman-temannya yang dahulu saat ia melakukan banyak dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Quran Surah Taubah ayat 112. Yang ketiga, lebih menyibukkan diri dengan kewajiban dan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, lebih banyak bersyukur. Bersyukur adalah kunci utama dari kebahagiaan serta ketakwaan seseorang. Oleh karena itu, semakin Allah menerima taubat yang dilakukan manusia, maka akan semakin besar kesadaran diri akan kebesaran Allah, dan akan semakin besar pula rasa syukur atas nikmat-nikmat yang senantiasa Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 243. Yang kelima, akhlaknya semakin baik. Seseorang yang bertaubat pastinya berupaya untuk memperbaiki akhlaknya, dan Allah akan senantiasa meringankan hati hambanya yang bertakwa, sehingga
akhlaknya terus-menerus menjadi lebih baik di setiap waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat." Quran Surat Sad ayat 46. Yang keenam, senang bersedekah. Yang ketujuh, menjaga penampilan atau aurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membimbing hati hambanya yang benar-benar ikhlas dalam bertaubat, sehingga semakin istiqamah dalam menjaga penampilan dan auratnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena untuk istiqamah menjadi penampilan sebagai seorang muslim yang taat tidaklah mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Yang kedelapan, menjaga sikap dan ucapannya. Yang kesembilan, masih merasa penuh dosa dan terus berupaya memperbaiki diri. Yang paling utama dari syarat bertobat adalah menyadari dan menyesali dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian, setelah ia memperbaiki diri dan terus bertaubat, ia tidak akan pernah merasa cukup akan ibadah yang telah ia lakukan, seakan dosanya makin terus ada, entah itu adalah dosa yang telah lalu ataupun dosa yang baru dilakukan. Oleh karenanya, ia akan terus berupaya meningkatkan keimanan diri untuk menebus dosa-dosa yang melekat dalam dirinya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tanda-tanda taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dosa itu dosa kecil, lebih-lebih dosa yang besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita semua dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.